وفقهنا في دين المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سبابا لندري لوجه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السناد العظيم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, khususipun dumateng Rama Yai Wahab, salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Huda Lebak Kajang, sekeluarga besar ingkang tansah kula hormati, kepada sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang sempat hadir wonten majelis menika ingkang tansah kula hormati, kepada Bapak Kepala Desa Menengah Tengah Bapak Muhammad Amin yang sempat hadir, yang saya hormati, semua dumateng sahibul hajat yaitu Kiai Maskuri, sekeluarga besar ingkang tansah kula hormati, dumateng keluarga besar dari Kemanten Putra Mas Habib yang hadir wonten majelis menika ingkang tansah kula hormati, sedaya tamu undangan hadirin hadirat mempelai berdua rahimakumullah. Pertama, marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah melimpahkan beberapa rahmat nikmatnya, terutama nikmat sehat zahir, sehat batin, sehingga kita semuanya bisa menghadiri acara akad nikah Mas Habib dengan Mbak Nur Aini. Semoga pernikahan beliau berdua menjadi pernikahan yang barokah di dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma. Salawat salam mugi katur kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, sehingga kita semuanya diakui sebagai umatnya, sehingga semuanya mendapatkan hak syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, iki suasana ini wis suasana istirahat, suasana leyeh-leyeh. Iki kondisine iki pun boten tenang. Terutama kedua mempelai wis grisenen. Jadi sing ngaji barang ya milu grisenen. Ya arep ngaji sing dawa kesuwen, sing cendhek kompane kok cendhek men. Nek mantene seneng sing dawa apa sing cendhek nih? Mbak manten. Dawa. Bingung Mbak mantene sing bingung. Mikirakan sing dibayangne napa iki bingung. Para rawuh ingkang tansah kula hormati. Jadi pernikahan ini adalah salah satu fasilitas ibadah sing enak penak ganjarane gede ya nikah kita. Enten lintune mboten? Kira-kira ada yang lain ndak ibadah yang penak enak dan pahalanya besar? Ndak ada ya. Mau haji harus mengeluarkan uang besar, harus butuh kondisi kesehatan yang fit, masih mengeluarkan harta yang besar. Kita mau sholat apalagi subuh, males-malesnya bangun, dibangunin untuk sholat subuh, masih ada susahnya. Tapi kalau nikah, kalau tidak dibangunkan malah marah.
Jadi fasilitas ibadah paling penak enak ganjarane gede gur nikah. Maka apapun yang dilakukan oleh mempelai berdua itu semuanya akan dicatat sebagai pahala beliau berdua. Rasulullah ngendikaken innar rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi nadharallahu nadra rahmah. Orang laki-laki ketika seorang suami ketika melihat istrinya dan istrinya melihat sang suaminya dengan penuh rahmat, maka Allah akan melihat mereka berdua dengan penglihatan rahmat. Sing lanang nyawang istrinya seneng, istrinya melihat sang suaminya juga senang. Akhirnya apa? Allah melihat mereka berdua juga senang. Itu masih dalam hal pandangannya aja. Tapi kalau sang suami melihat istrinya sengak, begitu juga sebaliknya, sang istri melihat suaminya sengak, raut wajahnya itu sudah enak, ada pancaran nurnya. Untung Mas Habib dapat Mbak Nur, jadi tidak ada nurnya, tetap ada nurnya terus loh. Tentu kalau tidak ada cahaya, tidak ada nur di wajahnya, maka Allah juga tidak akan melihat dengan pandangan rahmatnya. Wa idza khadha bikafiya tasaqatat dunubu ma min khilali asabima. Ketika seorang suami menyentuh istrinya, menyentuh saja, masa tasaqatat dunubu ma min khilali asabima, maka dosa-dosanya akan rontok lewat jari-jarinya ini. Jadi dosa-dosanya seorang suami istri ketika sudah saling menyentuh, ini masih hanya sentuhan tangan saja. Apalagi sentuhannya itu ya kayak orang tawaf, lengkap, tambah protol semua. Jadi Mas Habib wis oleh, arep nyentuh wis oleh. Ini langsung protol. Nyentuh tangan itu wis protol. Pokoknya nyentuh sing liya-liyane. Kira-kira tambah resik-resik. Tapi yo aja GL Pro. Masalahnya cek ngerayen. Ngerayen ki yo kudu lek ngerayen gase yo rada alon-alon. Cek ngerayen di GL Pro genjot langsung protol. Jadi kalem ngerayen bikin Mas Habib ya. Aja GL Proan. Dirayen dhisik. Para rawuh ingkang tansah kula hormati. Jadi misteri nikah niku kuatah saesti. Termasuk Mas Habib niku golek jodoh asline sepun muter-muter wis mbuh ning Oki ning Jawa ora nemu. Ternyata ketemunya di Minanga, tidak melebu alas dhisik baru ketemu jodohnya. Itu misterinya nikah seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati lan setengah saking tondo kekuasaan Gusti Allah. An khalaqalakum utai oleh yen tonda diaken sapa sira kabeh. An khalaqalakum utai oleh yen tonda diaken sira kabeh min anfusikum saking golongan awak sira kabeh azwaja ing pira-pira jejodohan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi ada sambungannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan mawaddah wa rahmah di antara
kalian berdua. Jadi di situ ada dua lafaz yang maknanya sama, tafsirannya tapi berbeda. Yang pertama ada kalimat khalaqa, menjadikan. Yang kedua ada kalimat ja'ala, artinya juga menjadikan, tapi makna kandungannya sangat berbeda. Kalau khalaqa itu apa? Khalaqa itu kandungannya itu adalah hak prerogatif Allah. Allah menjadikan kita jodoh-jodohan, kita berpasang-pasangan, itu hak prerogatif Allah. Sekalipun kita butuh usaha untuk mencari, tapi keputusan ada di tangan Allah. Jodoh tidak bisa ditentukan sendiri. Kalau cuma usaha bisa, tapi kalau harus ini tidak bisa, karena khalaqa. Jadi misterinya seperti itu. Dicari kayak apapun memang kita perlu berusaha mencari, tapi keputusan akhir ada di tangan Allah, karena itu sudah hak paten, hak prerogatif Allah. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dipaksakan. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah akan menjadikan mawaddah wa rahmah, menjadikan sifat bahagia, menjadikan ketentraman batin, kebahagiaan batin. Itu semuanya oleh Allah digantungkan terhadap usaha kedua mempelai. Kedua mempelai mau berusaha bahagia atau tidak, itu digantungkan dari usahanya kedua mempelai. Jadi kata-kata ja'ala itu Allah menjadikan tidak hak prerogatifnya Allah saja, tapi Allah masih menyandarkan terhadap makhluknya, mau berusaha bahagia enggak. Dan kenyataannya rata-rata orang setelah nikah banyak senengnya apa banyak senepnya? Banyak mananya, Bu? Banyak senengnya apa banyak senepnya? Banyak senepnya. Ya memang kayak gitu. Kalau tidak ngilmoni suatu bahtera rumah tangga, itu kesenangannya dengan senepnya itu malah banyak senepnya. Karena apa? Karena perlu ngilmoni. Jadi Mas Habib sama Mbak Nuraini kalau ingin bahagia dari kedua belah pihak juga harus ngilmoni supaya bisa bahagia. Sebenarnya rumus bahagia itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau nurutin hadis yang ada panjang, tapi kalau rumus sederhananya ada. Kalau dalam hadis Rasulullah dipun ngendikaken arba'un min sa'adatil mar'i arba'un min sa'adatil mar'i ayyakuna zawjatuhu salihah wa auladu abraran wa mukhalatatu salihin wa rizqu fi baladi. 4 perkara yang bisa menjadikan seseorang itu bahagia. 1, ayyakuna zaujatu sholihah, yaitu istrinya sholihah. Istri yang sholihah itu yang bagaimana? Ringkas katanya, ringkas kata, istri yang sholihah itu yang kiblatnya sama. Yang kedua, wajahnya enggak gampang sengak. Simpel ya. Nggak harus cantik menor-menor, enggak. Cantik menor-menor tapi sengak, ya pasti tidak bikin bahagia. Mungkin apa nggih? Ngomong Cihan itu yang paling pengalaman itu. Jadi istri yang soleha itu yang paling utama itu 1, kiblatnya sama, 2, wajahnya enggak gampang sengak. Wajahnya sengak, orang laki-laki masuk rumah wajahnya sudah sengak, ya pasti yang dilirik rumput tetangga yang lebih hijau.
Nih, nah itu. Tapi juga sebaliknya orang perempuan itu juga butuh bahagia. Berarti syaratnya apa? Laki-lakinya juga harus soleh. Termasuk salah satu ciri-ciri laki-laki yang soleh nopo? Dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa za nabiyyun minal anbiya wa qala liqaumihi la yadba'ni rajulun malaka but amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya wa lamma yabni. Yang pertama, ciri-ciri laki-laki yang soleh. Diceritakan oleh Abi Hurairah bahwa ada seorang nabi yang memberikan pengumuman terhadap umatnya. Barang siapa laki-laki yang beristri yang sudah punya janjian bahwa nanti malam janjian kelon, itu waktu besoknya itu pengumuman akan ada peperangan antara muslim dan kafir. Tapi ketika pengumuman itu diselipi pengumuman yang lain bahwa orang laki-laki yang sudah punya janjian mau kelon sama istrinya nggak usah ikut perang, nggak boleh, nggak boleh. Harusnya apa? Ya memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi nggak boleh ikut perang malah. Wala ahadun bana buyutan walam yarfasukufaha. Yang kedua yang tidak boleh ikut yaitu seorang laki-laki yang sedang membangun rumah yang atapnya belum terpasang. Rumahnya belum bisa dipakai. Itu juga dilarang untuk mengikuti perang. Wala ahadun istara ghanaman aw khaliqatin wa huwa yuridu wa huwa yantadiru wilada. Selanjutnya orang laki-laki yang telah membeli suatu hewan ternak, entah ternak apapun, entah kambing, entah sapi, entah kerbau, yang mana kondisi ternaknya masih hamil dan mendekati kelahirannya, mendekati manaknya. Sedangkan dia harus menunggu kelahiran bayi sapinya, bayi kambingnya. Itu juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang. Nah itu hadis itu apa maknanya? Satu, orang yang sudah punya janjian hubungan suami istri tidak boleh ikut perang. Karena apa? Karena salah satu tanggung jawab orang laki-laki itu harus memenuhi sandang. Sandangnya harus dipenuhi. Baik sandang dohir berupa baju ataupun sandang batin rupane nopo telon jeremang cehan. Nah, itu harus dipenuhi. Yang kedua tanggung jawabnya apa? Laki-laki yang sedang bangun rumah belum bisa dipakai itu juga tidak boleh ikut perang. Karena itu juga salah satu tanggung jawab laki-laki menyiapkan tempat tinggal. Yang ketiga, seorang laki-laki yang masih menunggu kelahiran ternaknya, itu maknanya apa? Itu juga salah satu tanggung jawab seorang laki-laki yang harus menyediakan tentang pangannya. Jadi dalam hadis itu disimpulkan bahwa termasuk tanggung jawab seorang laki-laki itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi ciri-ciri laki-laki yang solehah, yang soleh itu 3 kriteria itu ciri-cirinya. Satu, jadi menyiapkan sandang, baik sandang dohir maupun sandang batin. Termasuk menyiapkan papan panggonan, tempat tinggalnya. Yang ketiga menyiapkan
makanannya. Sebenarnya tugas ibu-ibu itu sangat ringan. Tugas ibu-ibu itu sangat ringan. Cuman satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, manut, ngikut, taat pada suami. Cuman itu saja sebenarnya. Masalah ngopeni anak ngompol, ganti popok, masak, nyusoni, itu semuanya sih tanggung jawab orang laki-laki aslinya. Nyapu, isah-isah. Setuju, Bu? Nah itu semuanya harusnya tanggung jawabnya orang laki-laki. Ibarat ibu menyusui anaknya, itu minta gajian, minta bayaran itu boleh. Sekalipun susunya sendiri, bukan susunya bapaknya. Sebenarnya itu semuanya tanggung jawab suami. Tapi istri yang baik yang selalu taat oleh kepada suaminya. Cara dikongkon nyuci manut, kon masak manut, kon nyapu manut, kon isah-isah manut. Wah, akhirnya karo sing lanang dilimpah sing wedok wae ra manut neraka. Jadi wong lanang enek menangi meneh. Jadi aslinya tanggung jawab wong lanang kabeh. Para-para ingkang tansah kula hormati. Jadi kita itu oleh Allah diberi fasilitas ibadah yang berupa nikah, yang mana nikah ini nanti dalam syariat Islam sangat banyak manfaatnya, terutama bisa melahirkan anak-anak yang bertauhid, bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ibadah yang berupa nikah ini faedahnya sangat besar sekali. Apalagi bandingannya dengan yang masih jomblo-jomblo, sangat jauh. Ibadah sholatnya saja nilainya sangat jauh. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin dipunindikaken rakaatun min muta'ahilin afdalun min sab'ina rakaatan min hasbin. Satu rakaatnya orang yang sudah menikah itu lebih utama 70 kali lipat dibandingkan satu rakaatnya orang yang belum menikah. Jadi kalau yang masih jomblo, kalau sholat sendiri pahalanya 1 derajat, kalau sudah nikah dilipatkan menjadi 70 kali derajat. Kalau jamaah mendapat 27 derajat, kalau sudah nikah itu 27 dikalikan 70. Itu fadilahnya nih nikah. Jadi mbak-mbak sing jomblo-jomblo ya ndang golek pasangan ben lipat 70 kali. Para rawuh ingkang tansah kula hormati. Jadi dalam pernikahan memang yang ditujukan oleh Allah supaya kita semuanya mendapatkan ketenangan, baik ketenangan zahir maupun ketenangan batin. Oleh karenanya dalam bahtera rumah tangga harus dingilmoni, tidak boleh pakai ego. Tidak boleh pakai ego. Kalau pakai ego tentu akan rawan tidak bahagia. Harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Bahkan Rasulullah ngendikaken innar rajula innallaha la yanzuru illa imra'ah la taskuru zaujaha. Allah tidak akan melihat dengan rahmatnya terhadap perempuan yang tidak bisa syukur kepada suaminya, yang tidak bisa syukur. Karena dalam rumah tangga itu dibutuhkan, dalam semua ibadah itu hanya dibutuhkan 2, 1 syukur, 2 sobar. Bukan kuncinya itu. Apapun kondisi keluarga, asal bisa dinikmati bersama, bisa dilaksanakan bersama, bisa dilalui bersama, bisa disyukuri bersama, pasti kebahagiaan itu akan tercapai apapun kondisinya. Tapi sebaliknya,
Kalau tidak ada jiwa syukur, tentu sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit bertengkar. Itu pasti. Tentu ketenangan jiwa tidak akan didapatkan. Kalau pengen kula sukani resep sing gampang. Terutama kanggo ibu-ibu nih. Kanggo ibu-ibu butuh resep nih. Butuh resep sing sehingga nanti rumah tangga itu biar enak semua. Bahkan oleh Rasulullah dijanjiakan tuba liman bata hajan wasbaha ghazian. Sangat beruntunglah bagi orang yang tiap malam tuba liman bata hajan, tiap malam mendapatkan pahalanya orang haji. Dari sekian banyak hadirin yang sudah haji, ada 10% belum? Belum ya? Belum, rata-rata belum. Tapi kita bisa mendapatkan pahala haji tiap malam. Wasbaha ghazian, tiap pagi kita akan mendapatkan pahalanya orang perang sabilillah, perang melawan orang kafir. Pahala itu diperuntukkan oleh siapa? Rajulun masturun du'iyalin muta'afifun qani'un bil yasir minad dunya yadkhulu alaihim dhahik wa yakhruju minhum dhahik. Orang yang tiap malam akan mendapatkan pahala haji, tiap pagi akan mendapatkan pahala perang fisabilillah, yaitu laki-laki masturun. Masturun arti tertutup, tapi di sini artinya fakir. Rajulun masturun, rajul yang fakir. Du'iyalin yang mempunyai keluarga. Muta'afifun yang terjaga keluarganya, yang ada ilmunya. Qaniun bil yasir minad dunya, yang menerima kondisi ekonomi sekalipun sedikit. Dia sangat menerima, keluarga itu sangat terjaga, sangat menerima kondisi ekonomi apapun. Yadkhulu alaihim dhahik, ketika suami masuk rumah bisa dalam kondisi ketawa, bisa senyum, karena wajah sang istri tidak pernah cemberut. Karena apa? Tidak ada tuntutan dari seorang istri. Wa yakhruju minhum dhahik, ketika keluar dari rumah suami juga bisa tersenyum. Karena apa? Karena sang istri juga tidak punya tuntutan dalam keluarganya. Jadi keluar masuk rumah sang suami itu dalam kondisi senyum. Entah yang dibawa hasil dari kerjanya, uangnya banyak tetap senyum, dikit tetap senyum. Tidak kebalikannya, kalau banyak senyum, kalau sedikit sutilnya yang jalan. Apalagi yang suaminya turue, dientong karo bojone. Orang-orang ingkang tansah kula hormati, jadi keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang selalu menjaga keluarganya dalam kondisi bahagia, itu oleh Allah akan dijanjikan pahala tiap malam mendapatkan pahalanya orang haji, setiap pagi mendapatkan pahalanya orang perang fisabilillah. Amin Allahumma amin. Kira-kira iso senyum terus mboten Bu? Ya kadang-kadang lepas duit akeh senyum, lepas ide ya wah muncrit 5. Para rawuh ingkang tansah kula hormati. Yang kedua, kebahagiaan seorang laki-laki atau keluarga wa auladu abrar, yaitu keluarga yang mempunyai keturunan yang abror. Keturunan yang abror itu lebih dari soleh, lebih dari soleh-solehah. Kalau abror itu cerdas dan berakhlakul karimah. Makanya kalau mendoakan anak itu jangan hanya minta anak yang soleh-solehah saja, itu sudah bagus tapi kurang. Jadi kalau doa minta anak yang abroron atau anak yang rusdan. Anak yang rusdan itu anak yang
cerdas dan berakhlakul karimah. Jangan hanya akhlakul karimahnya saja tapi cerdasnya enggak. Jadi bisa dapat dua-duanya, cerdas dan berakhlakul karimah. Tapi ya enggak gampang. Minta atau bikin anak yang cerdas dan berakhlakul karimah itu enggak gampang. Minimal ketika membuat itu tidak boleh meninggalkan doa.